Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai untuk kelas, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Oke, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa bersama. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pekerasan jalan. Sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian sebuah materi video di GCR. Ibu harap kalian juga sudah menonton video tersebut dan mempelajarinya sehingga kalian akan mudah untuk memahami materi pada hari ini. Oke, apa itu pekerasan jalan? Pekerasan jalan merupakan lapisan pekerasan yang terletak di antara tanah dasar dengan roda kendaraan yang berfungsi untuk memberi layanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Selanjutnya, apa itu pekerasan jalan raya? Pekerasan jalan raya adalah bagian jalan raya yang dipekeras dengan lapisan konstruksi tertentu yang memiliki ketebalan, kekuatan, kekakuan, serta kestabilan tertentu untuk agar mampu menyalurkan beban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara aman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis konstruksi pekerasan. Yang jenis-jenis itu ada 3, yaitu yang pertama ada pekerasan kaku, pekerasan lentur, dan pekerasan komposit. Kita akan membahas tentang pekerasan kaku terlebih dahulu. Apa itu pekerasan kaku? Pekerasan kaku atau pekerasan kaku ini bisa disebut juga pekerasan beton semen ya. Adalah suatu konstruksi pekerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan ikatnya. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis pondasi bawah. Pada pekerasan kaku, daya dukung pekerasan terutama diperoleh dari pelat beton. Jika ini kita akan tampilkan untuk komponen pekerasan kaku, bisa dilihat pada gambar berikut. Paling atas itu ada lapisan beton atau PC, yang lapisan tengahnya adalah lapis pondasi, dan lapisan paling bawah adalah tanah dasar. Oke, kita balik lagi ke jenis konstruksi pekerasan lentur yang kedua. Jenis pekerasan yang kedua yaitu pekerasan lentur. Oke, apa itu pekerasan lentur? Pekerasan lentur pekerasan lentur ini terdiri dari lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipapatkan dan menggunakan aspal sebagai bahan ikatnya. Oke, untuk pekerasan lentur ini menggunakan aspal sebagai bahan ikatnya, sedangkan untuk pekerasan kaku menggunakan semen sebagai bahan ikatnya. Lalu, lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan bawah. Bisa kita lihat pada gambar berikut, ini merupakan komponen pekerasan lentur, yaitu paling atas ada lapisan permukaan. Nah, lapisan permukaan ini itu terdiri lagi menjadi 2, yaitu lapisan aus dan lapis pekerasan. Lalu bagian bawahnya ada lapis pondasi atas, bawahnya lagi ada lapis pondasi bawah, dan paling bawah adalah tanah dasar atau subgrade. Oke, kita balik lagi, kita akan bahas tentang jenis konstruksi pekerasan yang ketiga, yaitu pekerasan komposit. Apa itu pekerasan komposit? Pekerasan komposit ini adalah kombinasi dari pekerasan kaku dan juga pekerasan lentur. Jadi bisa pekerasan lentur di atas pekerasan kaku atau sebaliknya, yaitu pekerasan kaku di atas pekerasan lentur. Terdiri dari material gabungan antara lain material cor, beton, aspal, dan lapisan tanah dasar. Kita akan lihat di sini untuk komponen pekerasan kompositnya. Yang paling atas ada lapis permukaan aspal, yang bawahnya lagi ada lapis pekerasan beton PC, bawahnya lagi ada lapis pondasi, dan bawahnya lagi ada tanah dasar. Oke, kita akan balik lagi ke lapisan kaku. Nah, lapisan kaku ini kita akan bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari lapis pekerasan kaku ini. Untuk kekurangan itu ada biaya awalnya itu cukup. Biaya awal dan biaya perbaikan konstruksi pekerasan kaku ini relatif tinggi, lalu membutuhkan waktu sampai campuran kuat untuk bisa dilalui.
Yang ketiga, tidak nyaman untuk dilalui kendaraan. Yang keempat, bisa menyebabkan silau karena pantulan cahaya matahari. Selain ada kekurangannya, tentu memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih kuat dan awet sehingga umur lebih panjang. Yang kedua, biaya pemeliharaan rendah karena pemeliharaan yang minim. Jadi untuk pekerasan kaku ini merupakan pekerasan yang paling awet. Jadi untuk biaya pemeliharaan itu sangat rendah karena jarang diperbaiki. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu distribusi beban yang lebih kuat. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang balik lagi ke pekerasan lentur. Nah, kita akan bahas tentang bahan-bahan pembuat pekerasan lentur. Itu terdiri dari dua, yaitu ada bahan pokok dan juga bahan ikat. Untuk bahan pokok itu bisa seperti pasir, kerikil, batu pecah atau agregat dan lain-lain. Lalu untuk bahan ikatnya ini tergantung dari jenis pekerasan yang akan dipakai. Bisa berupa tanah liat, aspal atau bitumen, portland semen atau kapur. Untuk kekurangan dari pekerasan lentur, yang pertama, kurang tahan terhadap beban berat, kebalikan dari pekerasan kaku. Lalu yang kedua, umur relatif pendek dibandingkan pekerasan kaku. Yang ketiga, biaya pemeliharaan yang tinggi karena pemeliharaan yang sering dilakukan. Yang keempat, membutuhkan energi yang lebih tinggi terlebih untuk campuran aspal. Jadi kalau kita melihat dari kekurangan pekerasan lentur itu sangat berbalikan dari pekerasan kaku ya. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama, biaya awal konstruksi yang rendah. Kedua, langsung bisa berfungsi tanpa harus menunggu lama, tidak seperti pekerasan kaku yang harus menunggu lama. Yang ketiga, perjalanan lebih mulus sehingga nyaman untuk dilalui kendaraan. Yang keempat, bisa diterapkan pada konstruksi badan jalan yang belum stabil. Yang kelima, pelaksanaan pembangunannya tidak begitu sulit. Dan yang terakhir, biaya perbaikan lebih murah. Lalu kita akan membahas tentang fungsi dari lapis pekerasan. Bisa lihat pada gambar berikut, lapis pekerasan itu terdiri dari lapis permukaan, lapis pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan juga tanah dasar. Oke, supaya pekerasan mempunyai daya dukung dan kawetan yang memadai tetapi tetap ekonomis, maka pekerasan jalan raya dibuat berlapis-lapis seperti yang ini ya, lapisan ada gambar berikut. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang lapis permukaan yang paling atas atau LP. Nah, lapis permukaan adalah bagian pekerasan yang paling atas. Fungsi dari lapisan permukaan ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi struktural dan juga fungsi non-struktural. Untuk fungsi strukturalnya, yaitu ikut mendukung dan menyebarkan beban kendaraan yang diterima oleh pekerasan, baik beban vertikal maupun beban horizontal atau gaya geser. Untuk hal ini persyaratan yang dituntut yaitu kuat, kokoh, dan juga stabil. Lalu untuk fungsi non-strukturalnya, yang pertama itu lebih kedap air. Jadi lapisan permukaan ini mencegah masuknya air ke lapisan pekerasan yang ada di bawahnya, yaitu lapis fondasi atas. Lalu yang kedua, menyediakan permukaan yang tetap rata agar kendaraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup. Yang ketiga, membentuk permukaan yang tidak licin sehingga tersedia koefisien gerak yang cukup untuk menjamin tersedianya keamanan lalu lintas. Dan yang keempat, sebagai lapisan aus, yaitu lapis yang dapat aus yang selanjutnya dapat digantikan lagi dengan lapisan yang baru. Oke, jadi tadi saya bahas lapisan aus. Lapisan aus itu adalah, jadi lapisan permukaan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu lapisan aus dan juga lapisan antara. Kita bahas lapisan aus dulu ya. Untuk lapisan aus merupakan bagian dari lapisan permukaan yang terletak di antara lapis antara. Nah, fungsi lapisan aus ini yaitu mengamankan pekerasan dari pengaruh air. Yang kedua, menyediakan permukaan yang halus. Yang ketiga, menyediakan permukaan yang kesat. Itu tadi merupakan fungsi dari lapis permukaan. Jadi itu fungsi-fungsi itu didapatkan dari lapis aus tersebut. Selanjutnya untuk lapis antara, yaitu lapisan antara merupakan bagian dari lapis permukaan yang terletak di antara lapis pondasi atas dengan lapis aus. Fungsi dari lapis antara yaitu mengurangi tegangan dan juga menahan beban paling tinggi akibat beban lalu lintas
sehingga harus mempunyai kekuatan yang cukup. Kalau ini ada kita lihat paling atas itu lapisan permukaan terdiri jadi dua, yaitu lapisan aus dan lapisan pekerasan atau lapis antara. Oke, kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang lapis pondasi atas, yaitu lapisan di bawah lapis permukaan. Apa itu lapisan pondasi atas atau LPA? Lapisan pondasi atas bagian dari pekerasan yang terletak di antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah. Bisa kita lihat pada gambar ya. Lalu dengan tanah apabila tidak menggunakan lapis pondasi bawah. Jadi itu dia lapis pondasi bawah ini tidak wajib sifatnya ya. Jadi kalau dia menggunakan lapis pondasi bawah, berarti lapis pondasi atas ini terletak di antara lapisan permukaan dan juga lapisan pondasi bawah. Jika tidak menggunakan lapis pondasi bawah, maka lapis pondasi atas ini terletak di antara lapis permukaan dan lapisan tanah dasar. Fungsi dari lapis pondasi atas ini, yang pertama, lapis pendukung bagi lapis permukaan. Yang kedua, pemikul beban horizontal dan vertikal. Yang ketiga, lapis pekerasan bagi pondasi bawah. Oke, selanjutnya kita akan bahas lapis yang bawahnya lagi, yaitu lapis pondasi bawah. Lapis pondasi bawah adalah bagian pekerasan yang terletak di antara lapis pondasi atas dengan tanah dasar. Fungsi dari lapis pondasi bawah, yang pertama, penyebar beban roda. Yang kedua, lapis peresapan. Yang ketiga, lapis pencegah masuknya tanah dasar ke lapis pondasi. Yang keempat, lapis pertama untuk pembuatan pekerasan jalan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu yang bagian paling bawah, yaitu lapisan tanah dasar atau TD. Nah, lapisan tanah dasar ini adalah permukaan tanah semula. Bisa permukaan tanah semula, bisa permukaan tanah galian, atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan tanah dasar untuk peletakan bagian-bagian pekerasan lainnya. Oke, kita akan beralih. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara pekerasan kaku dan pekerasan lentur. Bisa kita baca di sini. Yang pertama, perbedaan yang paling jelas itu dari antara kedua jenis pekerasan ini adalah bagaimana penyaluran beban ke subgrade-nya atau tanah dasar. Yang kedua, pekerasan kaku mempunyai kekakuan atau stiffness sehingga dapat mendistribusikan beban secara lebih luas ke subgrade atau tanah dasar, di mana beton merupakan bagian utama yang menanggung beban struktural. Lalu yang ketiga, pekerasan lentur dibuat dengan material yang kurang kaku sehingga penyebaran beban itu tidak sebaik beton atau pekerasan kaku. Untuk itu perlu tebal pekerasan yang lebih besar lagi untuk meneruskan beban ke subgrade atau tanah dasar. Oke, cukup sampai di sini untuk penjelasan hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu biasanya pekerasan kaku dan pekerasan lentur dan pekerasan komposit itu digunakan di daerah mana? Pekerasan kaku dan pekerasan lentur cocok digunakan di daerah mana ya? Pekerasan komposit. Untuk pekerasan kaku ini karena dia sangat kuat, jadi dia itu bisa untuk memikul beban yang berat seperti kendaraan yang besar-besar seperti truk atau bis dan lain-lain. Jadi untuk pekerasan kaku ini sangat cocok untuk jalanan seperti jalan tol yang sering dilewati oleh kendaraan besar dan berkecepatan tinggi. Untuk pekerasan lentur ini biasanya cocok untuk jalan-jalan raya yang tidak terlalu sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Lalu untuk pekerasan komposit ini dia itu lebih cocok untuk jalanan yang tidak terlalu padat, misalnya kayak jalanan pedesaan atau pinggiran kota. Bagaimana, apakah sudah mengerti? Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin Ibu akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nanti di GCR Ibu akan mengirimkan modul atau ringkasan dari materi pekerasan jalan ini ya. Disimak saja GCR-nya dan Ibu harap kalian membaca dan mempelajari materi tersebut. Oke, sekian untuk hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.